Ya, selamat pagi yang terhormat kepada Pak Sumar dan kepada teman-teman yang terkasih. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan permasalahan sosial akibat globalisasi. Perkenalkan, nama saya Firkus Kustomukti, absen 23, dan teman saya Timothy Valens Binaya, absen 22. Jadi, kita masuk ke halaman daftar isi dan berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan dalam PPT atau PowerPoint kali ini. Poin utama di sini kami akan menjelaskan terkait dengan lingkup globalisasi, yang dimana globalisasi itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, konsumerisme. Ketiga, budaya populer. Keempat, neokolonialisme. Nah, di 4 poin ini terdapat poin-poin tersendiri yang akan menjadi bahan penjelasan di masing-masing poin. Seperti kerusakan lingkungan terdiri dari 2 poin, yakni siklus kerusakan lingkungan dan solusi upaya pencegahan. Untuk konsumerisme terdiri dari 3 poin, yakni latar belakang, definisi, upaya preventif. Lalu budaya populer terdiri dari 3 poin, yakni definisi, sejarah, dan perkembangan. Untuk neokolonialisme terdiri dari 4 poin, yakni definisi, perkembangan, manifestasi neokolonialisme, dan sifat. Lalu kita masuk ke globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang terjadi lantaran derasnya perkembangan dalam bidang pengetahuan. Dan kita tahu sendiri bahwa globalisasi itu menyebabkan 2 dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Seperti kita ketahui, untuk dampak positif tentu banyak. Seperti kita dapat memanfaatkan produk-produk luar, kita tidak ketinggalan zaman. Bahkan internet, kita bisa mengikuti tren-tren orang luar melalui internet dan lain-lain. Namun yang disoroti pada PPT kali ini yakni terkait dengan dampak negatif. Lalu apa yang disoroti atau apa yang menjadi dampak negatif dari globalisasi? Nah, muncul dampak negatif disebabkan karena adanya permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat dan ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman. 2 hal ini mungkin akan lebih dijelaskan melalui 4 poin yang tadi sudah dijelaskan pada daftar isi. Kita masuk ke poin pertama, kerusakan lingkungan. Dalam poin ini, yakni kerusakan lingkungan, akan dijelaskan 3 poin, yakni sebab akibat, siklus, dan solusi. Yang pertama adalah sebab akibat. Jadi sebab akibat di sini merupakan sebab akibat dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh 4 poin di atas. Nah, akibatnya yakni adalah kerusakan lingkungan. Untuk sebabnya yakni antara lain ada limbah RT, industrialisasi, penggunaan kendaraan bermotor, dan penggunaan energi berlebih. Untuk limbah RT sendiri atau limbah rumah tangga, kita dapat temui dalam kehidupan sehari-hari seperti sabun, deterjen, dan AC. Untuk industrialisasi, contohnya itu seperti limbah eksplorasi, SDA, dan tambang. Lalu poin ketiga yakni penggunaan kendaraan bermotor yang biasanya menjadi faktor kerusakan lingkungan, yakni merupakan polusi dari asap kendaraan bermotor. Lalu poin keempat yakni penggunaan energi berlebih, yakni penggunaan listrik dan BBM yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi sebabnya disebabkan oleh 4 poin tersebut dan akibatnya yakni sebuah kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah siklus kerusakan lingkungan. Siklus kerusakan lingkungan bisa kita lihat dibagi menjadi 6 poin ya. Yang pertama diawali dengan sumber daya alam yang merupakan sumber daya alam merupakan hal yang sudah ada atau tersedia di lingkungan ini, di dunia ini sejak awal penciptaan. Dan keberadaan sumber daya alam itu sangat banyak, tapi sifatnya terbatas. Nah, dari sumber daya alam ini lalu akan dieksploitasi oleh manusia, atau di dalam siklus ini disebut dengan eksploitasi SDA. Fungsinya mengapa manusia mengeksploitasi sebenarnya untuk kepentingan atau untuk menunjang kehidupan manusia. Seperti pada poin selanjutnya, yakni manusia mengeksploitasi SDA untuk membuat sebuah energi. Yang energi itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti listrik, bahan bakar, gas, dan minyak. Nah, setelah menjadi barang dari hasil eksploitasi tadi, fungsinya untuk dimanfaatkan seperti alasan awal mengapa manusia
mengeksploitasi SDA tersebut, yakni untuk memanfaatkan energi bagi kelangsungan hidup mereka. Setelah dimanfaatkan, hal-hal itu akan menjadi sebuah limbah atau sampah, dan nantinya sampah ini yang menjadi faktor kerusakan lingkungan pada saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan masuk ke slide solusi upaya pencegahan. Dalam solusi upaya pencegahan dapat dibagi menjadi 6 poin. Poin pertama itu ada penghematan, lalu menjaga, menggunakan, meminimalisir, memisahkan, dan mendaur. Untuk penghematan sendiri, seperti kita ketahui, upaya penjagaannya itu sangat banyak ya. Kita bisa melakukan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa melakukan penghematan terhadap sumber daya alam seperti air, misalnya kita sedang cuci tangan di atas keran, menggunakan keran, kita bisa mematikan keran terlebih dahulu ketika kita sedang sabunan. Dan misalnya seperti lampu yang sudah tidak digunakan dalam ruangan, sebaiknya kita harus matikan. Lalu kita masuk ke poin kedua, yakni menjaga. Untuk menjaga tentu saja kita harus menjaga sebuah kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia, yang dimana jika kita tidak melestarikan sebuah lingkungan, maka manusia-manusia yang akan datang tidak akan bisa menikmati apa yang kita rasakan pada saat ini, atau lingkungan itu sudah rusak. Lalu menggunakan menjadi solusi upaya pencegahan, karena misalnya dalam konteks kita menggunakan suatu barang, dalam konteks ini menggunakan sarana kendaraan umum atau sebuah kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi menggunakan di sini maksudnya menggunakan dalam konteks yang positif untuk meminimalisir sebuah kerusakan lingkungan, terutama dalam hal polusi kendaraan. Lalu selanjutnya yakni meminimalisir sendiri bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam yang susah untuk didaur ulang. Lalu memisahkan kita ketika membuang sampah, untuk memudahkan mendaur ulang, kita bisa melakukan dengan memisahkan barang organik dan sampah anorganik. Lalu mendaur kita bisa menggunakan barang-barang yang sekiranya setelah dipakai masih bisa digunakan menjadi barang yang bagus setelah kita daur. Selanjutnya poin kedua, yakni konsumerisme. Dalam poin ini akan dibahas tiga poin, yakni latar belakang, definisi, dan upaya preventif. Jadi apa itu latar belakang dari konsumerisme? Latar belakangnya pertama dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasannya bahwa perkembangan didasar atau tidak telah mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat, apalagi akibat dari globalisasi tadi yang menjadi poin utama. Lalu poin kedua yakni gaya hidup konsumsi modern. Penjelasannya pola konsumsi yang disuguhkan modernisasi, seperti model busana, metode komunikasi membuat kita semakin mau untuk mengonsumsi, karena barang-barangnya itu yang disuguhkan itu sangat modern, sangat futuristik misalnya. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yakni masuknya barang impor. Nah, poin ini sudah tentu jelas akan merusak harga barang-barang lokal dan membuat tingkat konsumerisme itu menjadi sangat tinggi, karena hal itu tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Masuknya barang impor murah mempengaruhi sikap hidup masyarakat. Jadi kita ketika melihat harga barang di luar negeri lebih murah, kita akan lebih banyak berkehendak untuk mengonsumsi barang itu atau membeli barang itu. Jadi sampah akan bertambah banyak. Lalu apa sih definisi dari konsumerisme? Konsumerisme adalah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi barang-barang hasil produksi secara berlebih dengan standar dan berkelanjutan. Selanjutnya upaya preventif dari konsumerisme. Upaya preventif dari konsumerisme dibagi menjadi 3 poin, yakni pembatasan, disikapi secara bijak, dan skala prioritas. Untuk poin pertama yakni pembatasan, penjelasannya bahwa kita ambil contoh sebuah negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembatasan impor sebagai salah satu bentuk perlindungan produksi dalam negeri. Hal ini supaya mengurangi barang-barang yang masuk ke Indonesia, contohnya negara Indonesia, yang bisa meningkatkan konsumerisme atau kehendak masyarakat untuk mau terus membeli terus barang dari luar negeri. Lalu poin kedua yakni disikapi secara bijak. Penjelasannya bahwa konsumerisme dapat disikapi secara bijak dengan melakukan pengamatan. Kita tahu sendiri bahwa manusia memang tidak pernah puas
akan kebutuhannya. Makanya manusia terus berupaya memenuhi kebutuhannya. Dan hal ini bisa disikapi secara bijak, seperti misalnya melakukan penghematan. Penghematan bisa kita lakukan seperti misalnya kita memiliki duit, namun pada saat itu kita ingin membeli sebuah game, namun di lain sisi pada saat itu tidak terlalu penting. Maka dari itu, ketika kita tidak membeli game itu, kita masuk dalam melakukan penghematan atau menyikapi hal-hal itu secara bijak. Lalu skala prioritas. Dalam poin ini penjelasannya yakni menggunakan barang sesuai kebutuhan dan kemampuan serta memprioritaskan kebutuhan primer. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki manusia memiliki banyak kebutuhan, yang kebutuhannya itu bisa dibagi menjadi 3, yakni primer, sekunder, dan tersier. Dan seperti kita ketahui pada PPT ini, sebagai salah satu bentuk upaya preventif yakni skala prioritas, kita harus bisa membedakan atau mendahulukan kebutuhan primer terlebih dahulu untuk kelangsungan kebutuhan kita dalam mengurangi konsumerisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Timothy. Selanjutnya ada budaya populer atau yang dikenal sebagai pop culture. Definisi dari budaya populer ini adalah ide, perilaku, fenomena, citra atau perspektif yang dipilih oleh konsensus umum dari suatu budaya. Biasanya budaya tersebut adalah budaya barat. Sejarahnya, pada awal pengembangannya, budaya populer ini mengalami konflik dengan agama yang menganggapnya sebagai superficial, konsumeris, sensasionalis, dan rusak. Lalu pada awal kemunculannya, istilah budaya populer muncul pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Di Eropa, istilah budaya populer di Eropa merujuk pada budaya yang melekat antara kelas atas dan di bawah yang diproduksi dan dikonsumsi secara massal. Lalu pada perkembangannya, penyebaran dilakukan oleh kaum kapitalis melalui pengglobalan budaya. Lalu dampak negatif lebih mendominasi daripada dampak positif. Dampak negatifnya adalah yang menggantikan budaya aslinya. Lalu pengaruhnya tidak hanya pada berpengaruh pada satu aspek kehidupan saja, namun juga berpengaruh pada banyak aspek kehidupan seperti makanan, fashion, politik, atau yang lainnya. Dan di kota, masyarakat di kota lebih mudah menerima budaya populer karena mereka lebih mudah menerima perubahan-perubahan atau budaya baru yang masuk ke dalam aspek kehidupan mereka. Lalu pada selanjutnya adalah definisi dari neokolonialisme. Neokolonialisme adalah praktik kapitalisme, globalisme, dan kelompok imperialisme untuk mengontrol suatu negara sebagai pengganti kontrol politik atau militer. Namun perkembangan kolonialisme menjadikan awal dari neokolonialisme yang muncul pada 18 Masehi, lalu runtuh pada 1940 dan 1960. Lalu muncul neokolonialisme pada tahun 1961 pada konferensi Setiakawan Asia Afrika. Pada konferensi tersebut muncullah manifestasi neokolonialisme. Pada awalnya neokolonialisme dirumuskan menjadi manifestasi neokolonialisme. Yang pertama pada manifestasi neokolonialisme adalah pemerintahan boneka dan di negara bekas jajahan. Pembentukan pemerintahan boneka ini dilakukan dengan memanfaatkan elemen-elemen reaksioner, khususnya bourgeois, komprador, dan tahun feudal. Nomor 2 adalah pengelompokan kembali negara-negara bekas jajahan ke dalam federasi atau komunitas yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, terdapat balkanisasi atau pemecahan negara-negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan nasional, seperti Korea yang menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Nomor 4, melancarkan aksi-aksi subversif terhadap pemerintahan nasional progresif. Ini dilakukan oleh negeri imperialis terhadap pemerintahan progresif di Asia Afrika dan Amerika Latin. Nomor 5, penghasut pepecahan nasional untuk melemahkan negara nasional. Yang keenam, pendirian basis militer di negara bekas jajahan. Nomor 7, intervensi ekonomi terhadap negara-negara bekas jajahan.
Neokolonialisme tidak akan membiarkan negara-negara bekas jajahan berkembang. Seperti dikatakan Bung Karno, selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik sendiri, maka sebagian atau semua syair kehidupannya diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan untuk kepentingannya sendiri. Lalu, pendek kata, bangsa yang mengenai neokolonialisme sudah pasti tidak akan berkuasa untuk dirinya sendiri. Akibatnya rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.